kayak takut, wah nanti anakku ini latihannya dilindas motor. Harusnya mobil diinjak tadi. Itu yang injak. itu yang bikin orang tua khawatir juga ya. Pas kuda-kuda kan tahan napas, baru dipukul tuh, adiknya aku siap kan, kaget saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jinsu dan salam pencaksilat untuk seluruh pecinta pencaksilat senusantara. Di video kita kali ini, sesuai dengan apa yang ada di konten Arek Silat Asli episode yang kelima kemarin, ini saya mendatangkan dulur saya, saudara saya. Nggak ada yang namanya mantan saudara, mantan dulur. Walaupun dia sudah protol, dia tetap saudara saya. Beliau ini adalah teman satu rating saya ya, kalau seandainya dia jadi warga. Pokoknya teman dekat saya lah. Latihan bareng, sama-sama jalan bareng. Langsung saja kita panggilkan orangnya, Mas Pijay. Mantap. Mantap. Ya silakan, walaupun di episode kelima kemarin Arek Silat Asli sudah kenalan ya. Silakan perkenalan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Rahman, bisa dipanggil Pijay. Itu cuma orang-orang yang bisa manggil saya itu cuma orang terdekat saya saja. Oh. Kalau bukan orang terdekat manggilnya apa? Taufik saja. Taufik saja. Okay. Kita tahan dulu, sebelum lanjut ke dalam videonya, pastikan dulur-dulur sudah menekan tombol subscribe di bawah video ini. Asik. Nah, begitu caranya. Oke, monggo. Oke dulur-dulur, ini sudah ada Mas Pijay. Ini pertanyaan yang nantinya keluar dari mulut saya ini pertanyaan spontan aja ya. Jadi kita ini konten santai, konten obrolan ringan. Mungkin buat dulur-dulur juga, kira-kira apa sih yang membuat orang itu kok bisa merotol dari IKS, kok bisa nggak lanjut sampai jadi warga, kok bisa dulunya kepengen ikut IKS, akan kita bahas setelah ini. Mungkin yang pertama ini pertanyaan buat Mas Pijay ini, kenapa kok dulu pengen ikut IKS? Nah, dulu ya. Yang pertama sih pengaruh teman juga sih kan. Pengaruh teman. Apalagi teman-teman nih kulit, ini jago juga orang ini, bisa nih ikut nih. Jago gimana tuh? Nah, jago itu jago kelahi gitu kan. Apalagi dia pintar juga kan, jaga dirinya kan. Itu temannya Mas Pijay itu ikut IKS, sudah ikut IKS? Iya. Oh iya. Sebagai perisai lah untuk dirinya kan. Kita tahu ada apa gitu kan, suatu ancaman atau apa kan. Kita nggak pernah tahu juga sih. Untuk menjaga diri juga kan. Berarti dulu mau ikut IKS karena ngeliat temannya ada yang jago lah buat bela dirinya sendiri. Iya, gitu. Sebagai perisai lah istilahnya. Nah ini buat dulur-dulur yang nonton video ini juga, Mas Pijay ini satu tempat latihan sama saya ya. Kita dulu latihannya bareng-bareng ya jalannya. Bareng-bareng. Sempat bukan berapa kali pertemuan ya, udah jalan di sabuk hitam ya. Dulu merotolnya pas sabuk apa? Hitam. Pas sabuk hitam ya? Iya. Berarti masih dasar banget ya? Pas baju putih itu masih. Dulu kita latihan tuh kelas 3 SMP ya. Sekarang udah kuliah, udah sama-sama semester 6. Udah berapa tahun yang lalu? 6 tahunan yang lalu berarti ya? Iya, sudah lama juga sudah. Ya, sudah lupa 6 tahunan yang lalu. Dan begitu Mas Pijay protol, alhamdulillah saya masih lanjut gitu. Mungkin kalau Mas Pijay lanjut, kita satu angkatan kan ya? Sudah. Terus pertanyaan yang kedua ini, kenapa kok dulu merotol dari IKS? Yang pertama sih saya ikut IKS ini karena kepengenan sendiri sih ya. Karena keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Tapi saya nggak izin sama orang tua, itu masalahnya kan. Awalnya nggak izin? Nggak izin. Tiba-tiba ikut gitu nah. Terus pas tahu orang tua saya ikut tuh kayak marah gitu nah. Karena nggak ada izin di awal. Iya, nggak ada izin juga kan. Baru kita jalan aja tuh diam-diam tuh, nggak izin juga kan. Tiba-tiba sejalan aja. Latihan? Iya. Pulang-pulang kayak agak malam gitu kan, maghrib pulang. Kira kita kemana kan, taunya dia hilang gitu kan. Karena kita dulu latihannya sore ya. Sore. Nah maghrib. ini dulu ada cerita juga. Dulu pas saya jemput ke rumahnya Mas Pijay ini, mamanya tuh ada tanya ke saya, "Di, kamu itu ikut IKS yang latihannya di lindas-lindas motor itu kah?" Karena saya masih SMP dulu kan, jadi iya, masih abam juga. Saya nggak tahu kan kalau latihannya itu di lindas motor. Jadi saya ngomongnya, "Enggak kok, Cil." Cil tuh bahasa Banjar ya. Panggilan untuk ibu. Iya, Banjar, bahasa Banjar. Panggilan untuk bibi lah. "Enggak kok, Cil. Enggak belum waktunya dilindas motor." Itu saya salah jawab. Jadi mamanya Mas Pijay ini
kayak kapra. kayak takut, wah nanti anakku ini latihannya dilindas motor. Seharusnya mobil diinjak tadi. Jadi itu Yang injak. itu yang bikin orang tua khawatir juga ya, Iya. karena kita nggak izin juga. Apalagi kita nggak tahu, orang tua itu nggak pernah tahu apa sih silat itu kan. Masih awam juga. Ya. Berarti alasannya Mas Pijay merotol tadi karena nggak dapat restu Iya. ya, nggak dapat restu ya. Karena emang nggak izin dari awal. Nah, pertanyaan selanjutnya ini buat Mas Pijay nih, kira-kira menurut Mas Pijay ngelihat saya sekarang jadi warga gimana? Kan dulu kan Mas Pijay kan sama-sama saya nih latihannya kan, satu tempat latihan. Mas Pijay merotol, saya lanjut terus sampai berapa bulan kemudian saya disahkan kuning, kemudian lagi jadi warga. Nah, menurut Mas Pijay ngeliat saya gimana? Ya pertama sih bangga sih, apalagi punya Mas seperti ini kan. Bangga ya? Apalagi kita mau pendekar kayaknya nih. Yang pertama bangga sih punya teman yang sudah warga kan. Apalagi kalau kita ada apa-apa bisa ditolongnya kan. Oh. Apalagi dia gede tangannya. Hati-hati kau. Ya, gini. Menurut Mas Pijay selama saya jadi warga IKS ya, selama Iya. saya jadi warga IKS, ada nggak kelakuan-kelakuan saya yang ibaratnya kok Adi ini malah jadi gini gitu? Kalau aku rasa sih nggak ada sih, karena ada. sejak dia ikut IKS nih dia mulai sabar lah dalam mengontrol emosinya. Oh, ya, Karena alhamdulillah. ada sebuah hadis mengatakan orang kuat itu bukan yang jaga gulat, tapi yang tahan emosinya. Masya Allah. Yaitu kesabarannya. Masya Allah. Wah, bener nih. Ini saya setuju nih sama Mas Pijay nih. Orang kuat itu bukan yang jago gulat ya, Iya, tapi yang menahan bisa amarahnya. menahan amarahnya ya. Bukan diluapkan dengan pukulan. Bener. Dulu pelatih saya juga ada bilang seperti itu. Jadi dulu kita nih momen yang paling Mas Pijay ingat pas latihan tuh momen apa? Pas kuda-kuda kan, tahan napas, baru dipukul tuh, ada temanku siap kan, kaget saya kan. Pingsan dia berapa menit itu kan, saya takut juga. Berarti itu momen yang paling Mas Pijay Iya. ingat ya. Kalau wejangan dari pelatih yang ibaratnya, wah ini pelatih bener juga nih omongannya nih. Apa kira-kira? Yang tadi sih, yang saya pengen tadi tuh, Ya, nah itu. jaga sikap, jaga omongan juga sama orang lain kan, jangan terlalu yang terlalu merasa diri kita ini kuat, jangan, iya. harus tahan lah, sabar gitu kan, mengontrol diri kita. Karena alhamdulillah ya, pelatih kita dulu ini, maksudnya satu tempat latihan tuh dulu pelatih kita ini jumlahnya 3 orang ya. Dan alhamdulillah ketiga pelatih kita ini dari awal kita latihan yang pertama ditekankan itu adab kita dulu ya. Iya, adab. Akhlak kita dulu sebelum kita dilatih kayak kuda-kuda tadi, pernapasan adab segala dulu. macam. Iya, betul. Dan alhamdulillah mungkin dari situ juga baru Mas Pijay kayak tercerahkan untuk oh ya harusnya kita ini izin dulu sama orang tua gitu. Iya. Dan pada saat izin mungkin orang tua sudah terlanjur kecewa tadi ya, sih, kecewa kayaknya. menyelinap, Merasa dia bohongin gitu istilahnya. jadi- Betul juga. akhirnya tidak diizinkan. Mungkin kalau sekarang disuruh ikut latihan di KS lagi mungkin udah terlalu anu Sudah ya. tua sih kayaknya. Sudah tua. Sudah mulai agak-agak gimana gitu kan. Yang penting sedulurannya Iya. nggak anu ya. Tetap jaga silaturahmi juga kan. Tapi Mas Pijay ini termasuk orang yang sangat dekat lah sama saya. Jadi kemanapun saya kegiatan IKS, Mas Pijay ini juga selalu kayak ngedukung, kayak ngasih saran. Jangan sampai nih nanti ada gini Iya. kamu ikut-ikut gitu. Jadi Mas Pijay ini luar biasa ya. Ini harusnya satu letting sama Mas Pijay nih, harusnya satu angkatan nih. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini namanya kehidupan pasti Iya. ada anunya ya. Mungkin ada pesan-pesannya Mas Pijay nih untuk para siswa yang masih latihan nih. Tetap semangat, belajar terus, jangan melupakan adab dulu ya. Terpenting itu adab dulu sih, jangan terpenting terlalu adab merasa dulu. tinggi, jangan Yang merasa tinggi. walaupun ilmu tinggi kalau nggak ada adab percuma juga sih. Betul Itu sih. sekali. Nah, berarti buat para siswa Adab dulu diutamakan. adab dulu diutamakan, baru kita menuntut ilmu. Iya. Karena silat tanpa adab itu nggak bisa dikatakan silat ya, Iya. saya rasa ya. Iya. Betul ya. Tapi kalau dari Mas Adi gimana nih tips dan triknya untuk jadi warga yang baik gitu? Untuk jadi warga yang baik. Kalau saya untuk jadi warga yang baik, ya jangan pernah lupakan dari mana asalmu ya. Nah, betul. Jadi apapun yang dikatakan oleh pelatih, apapun yang sudah diajarkan oleh pelatih, hal-hal apapun yang bersifat positif jangan pernah dilupakan dan
kalau bisa terus kita tularkan kepada adik-adik kita seperti itu. Masyaallah. Jadi kita sebagai warga itu bukan hanya warga untuk kita sendiri, tapi warga untuk Orang lain juga. orang lain, untuk organisasi kita juga seperti itu. Ya mungkin itu saja Mas Wijay. Terima kasih kehadirannya di sini di studio yang apa adanya ini. Ini disaksikan oleh dulur-dulur komunitas KS se-Indonesia Raya. Dan mungkin sampai sini saja video kita kali ini. Mungkin Mas Wijay bisa tutup videonya. Jangan lupa nonton ya. Like, komen, dan subscribe di YouTube Adi Saputro. Oke, terima kasih. Mungkin sampai situ saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso dan salam pencaksilat untuk seluruh pecinta pencaksilat Nusantara. Mantap.